Halo, selamat siang Kak Jacqueline dan Sobat Baja semua. Mohon izin, mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Di 13:05 kita akan mulai acaranya. Terima kasih. Halo Pak, siang. Halo, selamat siang Kak Jacqueline. Iya, siang. Kita tunggu Sehat? 5 menit lagi ya. Siap, baik Kak. Ini izin nanti saya sapanya dengan sapaan Kak Jacqueline, boleh? Nggak masalah? Boleh, boleh. Ya, terima kasih Kak. Baik, sepertinya sudah cukup banyak Sobat Baca yang bergabung. Dan mengingat waktu sudah memasuki pukul 1:05, izin kami mulai acaranya ya, Kak Jacqueline dan Sobat Baca sekalian. Halo semuanya, Silakan, Mas Mewan. selamat siang. Semoga selalu sehat dan semangat. Apa kabarnya nih, Sobat Baca sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di hari Jumat, akhir pekan ya, jatuhnya ya. Semoga tetap semangat selalu. Baik, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, dalam agenda Diksi X Ngobras bersama dengan Gramedia Pustaka Utama,
Kita buka dengan pantun ya, sobat baca semua. Nanti boleh dibantu dengan cakepnya. Pergi ke taman membawa tas. Hmm. Tinggal sejenak sambil membaca. Selamat Ah, datang di acara Ngobras, ngobrol seru bersama Sobat Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Sobat Baca pada kegiatan Diksi, diskusi literasi edisi ke-7, X Ngobras, ngobrol bareng Sobat Baca edisi ke-12 bersama dengan Gramedia Pustaka Utama yang merupakan agenda rutin klub buku di lingkungan internal Kemenkyu. Selamat siang juga kepada Kak Jacqueline, selaku salah satu Ya, autor. siang. Ya, siang Kak. Kak Jacqueline ini sebagai salah satu autor dari buku yang akan kita bahas di siang hari ini, yaitu 100 Things I Wish I Knew Earlier. Nah, bersama saya, Mirwan Alkatiri, yang akan menjadi host pada kegiatan siang hari ini. Dan tentu saja, seperti yang tadi sudah dimention di awal ya, kita akan membahas buku yang sangat keren, yang bersama dengan Kak Jacqueline juga nanti kita akan tanya-tanya nih terkait dengan buku ini. Mungkin di sini ada teman-teman sobat baca yang sudah baca juga. Nah, seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, mungkin di flyer, di pengumuman atau di Instagram dari Kemenkulip dan Perpus Ijen, jangan lupa ya, sobat baca untuk membuat dan posting Instagram Story yang keren tentang kegiatan Ngobras siang hari ini. Boleh banget disertakan tentang insight dari acara ini. Dan jangan lupa juga untuk tag dari akun @kemenkulip dan juga akun @perpusikjen.kemenq ya Sobat Baca. Karena akan ada 3 hadiah menarik yang menanti Sobat Baca, yaitu voucher Gramedia senilai Rp50.000 untuk 3 story terbaik. Baik, Sobat Baca sekalian, sebelum kita masuk ke agenda pertama, yaitu terkait dengan review singkat buku 100 Things I Wish I Knew Earlier, saya izin untuk membacakan CV singkat dari autornya yang sudah hadir nih, yang di tengah-tengah kita, yaitu Kak Jacqueline Karina. Kak Jacqueline Karina lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei. Kemudian Kak Jacqueline juga telah menyelesaikan nih studi S1 di Universitas Pelita Harapan dengan jurusan itu Food Science and Technology Activities and Societies. Kemudian Kak Jacqueline juga sudah menyelesaikan pendidikan ya Kak di Cornell University, Ya, yaitu dengan jurusan Associate of Science as Foods, Nutrition, and Wellness Studies. Nah, Kak Jacqueline juga memiliki banyak experience nih, terutama kalau yang saya lihat dan saya baca, itu terkait dengan F&B ya Kak ya, banyaknya. Tapi Kak Jacqueline juga punya banyak pengalaman dan eh, prestasi di bidang kepenulisan, teman-teman. Nah, salah satunya prestasi dari Kak Jacqueline adalah terkait dengan top 4 Best Beverage Performance tahun 2020 yang dianugerahi oleh Grab ya Kak ya. Siap. Untuk selanjutnya Sobat Baca nih, sesuai dengan pesan dari kakak-kakak admin @Kemenkulip, agenda Ngobras ini dilalui dengan review singkat terkait buku 100 Things I Wish I Knew Earlier dari Sobat Baca Ijen. Yang kali ini izin Kak Jacqueline, mungkin izin saya nanti bacakan sedikit review yang sudah masuk seperti itu. Nah, mungkin sobat baca semua ada yang udah pernah baca bukunya. Ini bukunya mungkin, oh ini nggak begitu kelihatan ya. Nah ini, kalau misalnya, kalau boleh saya kasih lihat, ini banyak banget bukunya nih yang saya kasih tanda gitu karena saking kerennya dan banyak banget nih insight-insight menarik dari bukunya kalau misalnya nanti teman-teman sobat baca sekalian baca bukunya. Mungkin saya izin share screen dulu ya Kak Jacqueline untuk membacakan terkait dengan review singkat dari buku 100 Things I Wish I Knew Earlier. Sorry. Apakah sudah terlihat untuk bahan tayangnya? iya, udah. Sudah. Oke, siap. Izin ya Kak Jacqueline dan Sobat Baca sekalian. Sebenarnya ketika diminta sama teman-teman Kemenkulip dari Kemenku dan juga Itjen, ketika mendapatkan buku ini tuh saya kayak excited banget gitu. Karena bukunya ini sangat menarik gitu ya. Nah, terus ketika saya baca ini kayak
nanti saya akan share sedikit insight gitu ya yang saya dapetin ketika saya dapat selesai membaca buku ini dan mungkin nanti bisa kita baca dan kita diskusikan bareng-bareng juga teman-teman sobat baca dengan Kak Jacqueline sebagai salah satu autornya. Buku 100 Things I Wish I Know Earlier ini merupakan karya dari kalau saya bilang nih tiga orang Sri Kandi teman. Itu ada Kak Grace Tahir, Kak Fen, dan juga Kak Jacqueline Karina. Oke. Nah, ketika saya dapat buku ini nih, first impression saya apa sih teman-teman dan Kak Jacqueline? Mungkin kalau baca dari judulnya gitu ya, sangat menarik. I wish I know earlier yang. Saya harap saya tahu lebih dulu gitu. Andai saja dulu tuh ada yang ngasih tahu dan mengingatkan saya tentang hal-hal ini dan hal itu. Karena kalau nanti teman-teman baca akan banyak banget hal-hal menarik dan sisi-sisi kehidupan yang mungkin harusnya dari dulu saya tahu dan saya dikasih tahu gitu sama orang lain. Oke, yang pertama first impression adalah dari buku. Kalau misalnya teman-teman ngelihat nih ya, bukunya itu covernya itu adalah origami, origami kertas berbentuk burung ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman saat baca sekalian buka di halaman pertama itu akan ada dua quotes gitu ya, yang sangat menarik gitu. Dan ada quotes menurut saya ini yang sangat relate banget itu. Ini dari Kak Jacqueline yaitu bunyinya itu hidup adalah jalinan pengalaman rumit seperti origami ketika selembar kertas sederhana berubah menjadi kreasi yang menakjubkan melalui lipatan yang cermat. Oh, sorry. Itu maksudnya ada di halaman pertama, teman-teman, cover bukunya ini. Itu kenapa cover bukunya ini berbentuk origami. Nah, itu nanti akan dijelaskan di introduction awal dari bukunya. Kemudian di pengantar, ketika saya baca, itu ada satu statement menarik dari Kak Jacqueline, yaitu we need to care of our bodies as well as we take care of our minds and souls. Mungkin yang kalau kita tahu nih, teman-teman sobat baca sekalian, dan Kak Jacqueline mungkin yang lagi rame di akhir-akhir ini, terutama di kalangan Gen Z sama milenial, yaitu terkait dengan yang namanya work-life balance, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Mungkin itu udah sangat umum digaungkan, nah, tapi ini Kak Jacqueline di sini, dan juga kakak-kakak, kalau saya bilang serikan di penulis yang lain sih, juga menyampaikan gitu. Kalau kita nggak cuma penting untuk menjaga kesehatan mental dan kejiwaan, tapi kita juga sangat penting yang pertama itu menjaga kesehatan badan kita. Jadi kayak reminder yang sangat menyentil gitu ya di era zaman sekarang yang sangat makan dikit-dikit fast food dan sebagainya. Nah, kemudian hal yang menarik ketiga nih teman-teman, ketika nanti teman-teman mungkin membaca buku ini adalah ketika buku ini ditulis oleh tiga Sri Kandi, yaitu Kak Grace Tahir, Kak Fen, dan juga Kak Jacqueline Karina. Dan kalau misalnya kita lihat ya, dari nama-namanya seperti kita tahu, kesemuanya adalah perempuan. Nah, dengan tiga orang penulis ini akan menciptakan gaya penulisan yang berbeda-beda. Tapi saya tuh sempat mikir ketika ditawari untuk mereview buku ini, apakah bisa dan cocok nggak ya dibaca oleh saya ini yang seorang laki-laki gitu. Tapi nanti jawabannya kita akan lihat bersama teman-teman. Dan kita bisa juga nanti diskusikan nih dengan Kak Jacqueline. Sebenarnya buku ini cocoknya untuk siapa sih? Apakah untuk semua lintas usia? Apakah genderless yang juga bisa dibaca baik laki-laki ataupun oleh perempuan seperti itu. Nah, kemudian ya selanjutnya nih teman-teman ada overview sedikit mengenai buku 100 Things I Wish I Knew Earlier. Mungkin kalau boleh saya sampaikan di sini nanti teman-teman ketika lihat buku ini akan lihat ada 10 gambaran besar bab kalau boleh saya bilang ya Kak Jacqueline ya. Mulai dari happiness, wellness, life purpose sampai dengan yang terakhir itu death atau kematian. Tapi ada satu hal yang menyentil menurut saya. Kenapa happiness diletakkan di awal dan death-nya diletakkan di akhir? Karena saya boleh meminjam satu quotes gitu ya dari teman ketika dulu SMA. Dia selalu bilang gini, I don't want a happy ending to the story. I want a happy story without ending. Jadi kan orang pengennya happy ending gitu. Happy-nya kenapa nggak ditaruh di belakang sih? Kenapa harus ditaruh di depan? Tapi ketika saya baca happiness ini memiliki porsi yang cukup banyak dibandingkan dengan tema-tema lain di dalam buku ini. Mungkin nanti kita akan bisa bersama-sama nih tanya konfirmasi dan diskusi juga ke Kak Jacqueline selaku salah satu autornya. Nah, kemudian izin Kak Jacqueline dan sobat baca sekalian, di sini saya merangkum beberapa key takeaway yang menurut saya ini paling menarik nih di antara semua quotes yang sudah banyak yang tadi saya sudah bilang nih, ada banyak banget tanda yang saya selipkan di buku ini nih. Menandakan kalau buku ini itu menarik banget untuk dibaca
dan banyak banget pesan-pesan tersirat yang saya pikir balik lagi ke awal tadi. Kenapa pesan-pesan ini nggak disampaikan atau nggak dikasih tahu sih ke saya dari dulu gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Dan kenapa saya baru menemukan buku ini gitu? Yang pertama, kita lihat dari tema atau bab terkait dengan happiness, teman-teman. Ada quotes menarik, ada dua lebih tepatnya. Yang pertama itu terkait dengan saya sadar citra diri saya bukan tentang barang yang saya pakai. Pilihan hidup saya, pekerjaan saya, dan karakter saya lebih valid untuk validasi tersebut. Ini sangat menggambarkan teman-teman dan bagus banget kalau kita itu diri kita sendiri, value kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang ada di luar. Kalau menurut saya, mungkin nanti kita akan konfirmasi lagi ke Kak Jacqueline selaku autornya, teman-teman. Yang kedua ada juga terkait dengan quotes, yaitu kita diberi waktu untuk menciptakan momen-momen bahagia ini. Jadikanlah ini prioritas. Kadang bahagia itu nunggu momen. Kadang kita yang perlu mempersiapkan dan menciptakan momen-momen itu sepertinya teman-teman. Kemudian ada juga tema-tema lain teman-teman seperti life purpose, money, love, wellness, bahkan ada karir nih. Untuk teman-teman sobat baca mungkin yang saat ini masih berkutat di dunia kerja dan bingung, atau teman-teman milenial Gen Z yang katanya lagi ada di tahap-tahap quarter life crisis. Nah, yang paling pertama di dunia kerja mungkin orang takut untuk berbuat kesalahan. Padahal di buku ini disampaikan dan diingatkan kepada kita, dan saya tuh kayak langsung tersentil gitu ketika membacanya. The smartest people did big mistakes too. Jadi orang yang paling keren sekalipun bahkan pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah pause to reflect, move on, dan next. Jadi langsung move on teman-teman. Pesannya ini sangat-sangat keren dan sesuai banget nih untuk kita yang kadang-kadang takut untuk melakukan kesalahan, dan ketika sudah ada di suatu titik tertentu kita jadi stuck dan bingung mau melakukan apa. Cocok banget teman-teman untuk bisa merefleksikan diri dan baca dan ambil pesan-pesan keren dari buku ini. Kemudian yang ketiga ada juga ini di tema karir, saya mencatat yaitu that you need skill more than your network to be successful in life. Jadi kadang orang ada yang bilang, kalau kita mau sukses nih di dunia kerja, kita butuh orang dalam. Nah, di buku ini tuh diingatkan, skill itu lebih dibutuhkan teman-teman, ketimbang kita punya orang dalam. Mungkin orang dalam akan membantu kita di awal, tapi apakah kita bisa bertahan sampai dengan terakhir, itu tergantung skill dan kemampuan kita. Kemudian ada juga nanti teman-teman banyak banget kutipan dan hal-hal menarik lainnya di tema-tema lain, di bab lain, mulai dari self-image, bahkan ada di bab terakhir penutup yaitu death yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kapanpun. Dengan quotes yaitu untuk tidak menunda melakukan hal baik sampai saya tidak punya kesempatan itu lagi. Jadi kalau kita nih, kapan sih kita nggak lagi melakukan perbuatan baik? Yaitu kalau kita nggak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal baik tersebut. Jadi buku ini mengingatkan kita tentang jangan pernah berhenti dan jangan pernah eh, nggak pernah ada kata terlambat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian what do I like the most dari buku ini? Ada dua hal teman-teman. Dan Kak Jacqueline kalau boleh saya kutip dari buku ini, kenapa saya suka banget? Gambarnya yang pertama itu terkait dengan penulisan dan tampilan. Visualisasinya ini yang indah dan filosofis. Mungkin kalau teman-teman lihat, buku ini cuma indah di depan, tapi banyak banget. Ada gambar-gambar, ilustrasi itu yang menarik di tengah-tengahnya. Seperti kita akan masuk ke buku tema life purpose misal. Di situ akan banyak sekali ada ilustrasi-ilustrasi menarik yang buat kita tuh kayak nggak bosen gitu untuk baca. Bahkan di bab terkait dengan karir itu ada satu atau dua halaman sendiri yaitu yang warnanya itu sangat-sangat eye-catching, ungu-ungu pastel gitu ya, yang sangat bagus. Kemudian kenapa buku ini juga menarik menurut saya adalah bahasa yang ringan dan mudah dicerna, dekat dengan kehidupan sehari-hari kalau menurut saya. Kemudian yang saya juga bisa pahami adalah kalau buku ini tuh nggak harus dibaca secara berurutan. Benar begitu nggak ya, Kak Jacqueline? Mungkin nanti boleh Ya, izin nggak usah. konfirmasi ya, Kak. Iya. Jadi praktis nih, teman-teman gak harus baca berurutan. Kira-kira yang menurut teman-teman paling relate dengan kondisi sekarang apa sih? Misal, aku terkait dengan karir, aku mau baca. Aku akan baca itu pertama. Atau, aku lagi sedih, aku butuh happiness. Mungkin kita akan melompat ke bab happiness. Itu yang sangat menarik menurut saya, teman-teman, buku ini. Nah, kemudian segmen pembaca. Setelah balik tadi ke pertanyaan awal, saya laki-laki. Tapi ketiga penulisnya adalah seorang
ketika penulisnya ada Sri Kandi, perempuan gitu. Cocok nggak sih kalau saya yang baca? Ternyata setelah saya baca dan habisin ya bukunya, cocok-cocok aja teman-teman. Bahkan untuk saya yang laki-laki tuh, ini sangat relate. Kemudian lintas usia, ini cocoknya untuk Gen Z kah? Untuk milenial kah? Atau untuk Gen Alpha gitu? Ternyata menurut saya, kalau menurut saya ini cocok-cocok aja gitu. Tapi nanti kita boleh konfirmasi nih ke Kak Jacqueline seperti apa. Nah, kalau yang saya tangkap dan intisarikan nih Kak, dan sobat baca sekalian, kalau dari buku ini tuh ada pesan tersirat menurut saya, yaitu hidup bukan soal kita tahu segalanya sejak awal. Karena kalau saya misalnya tahu segalanya sejak awal, saya nggak akan baca buku ini sampai habis gitu. Nah, saya udah tahu, apalagi yang harus saya baca. Seperti itu. Yang kedua, buku ini tuh mengingatkan kita untuk rendah hati dan mau belajar dari setiap langkah sulit dan hal yang belum kita tahu. Karena kita harus belajar lagi. Oh, ternyata ada hal menarik nih dari kehidupan orang lain atau pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman Kak Jacqueline dan teman-teman ya kayak pengalaman Kak Grace dan Kak Fen juga nih dituangkan di buku ini yang bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Mungkin itu Kak Jacqueline dan teman-teman review singkat terkait dengan buku 100 Things I Wish I Knew Earlier. Nah, kita lanjut Sobat Baca dan Kak Jacqueline ke agenda selanjutnya, yaitu yang sudah kita dengar bersama tadi, yang sudah saya bacakan ya, CV dari Kak Jacqueline, dengan latar belakang dan pengalaman serta perjalanan keren nih, Kak Jacqueline. Nah, Sobat Baca nih boleh banget nih, feel free untuk menggali, ngobrol bareng-bareng terkait dengan buku 100 Things I Wish I Know Earlier ini. Mungkin teman-teman boleh banget untuk menggunakan fitur raise hand atau langsung chat di kolom chat apabila ada yang ingin diskusi langsung terkait dengan buku ini. Mungkin Kak Jacqueline, apakah sudah siap dan ready ngobrol bareng teman-teman dan sobat baca sekalian, Kak? Sebentar. Sebenarnya Kak Jacqueline ada kendala sinyal. Kak Jacqueline-nya terlempar keluar. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman sobat baca sekalian. Halo Kak Jacqueline, siap? Ya, Sinyalnya terlempar ya sempat Kak. mati sebentar. Siap, Ya, aman Kak. Siap. ya, Ya Kak Jacqueline, tadi kan aman, sudah, aman. Oke, ya, tadi sudah dibacakan review. Kak Jacqueline sudah siap untuk ngobrol-ngobrol oke, dan siap. diskusi bareng teman-teman sobat baca sekalian. Baik, izin nih Kak, mungkin boleh diceritakan nih Kak, teman-teman nih sudah ada yang bertanya nih. Ada Kak Oke, Wis Ratno, mungkin ada yang mau raise hand terlebih dahulu, mungkin mau diskusi langsung ke Kak Jacqueline. Mungkin sambil nunggu ada yang menggunakan fitur raise hand langsung, saya bacakan ya Kak ya. Dari ya. Pak Wis Ratno nih. Nah, ada yang bertanya nih, Kak Jacqueline, apakah buku ini isinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau gado-gado ya Kak? Nah, Buku atau ini Kak Jacqueline. isinya 90% Halo, Kak Jacqueline, maaf. Sepertinya agak putus-putus ya, Kak. Halo, baik. Izin, juga Kak Jacqueline. karena kadang-kadang quotes yang Oh,
Halo Pak, sudah terdengar ya? Aman ya? Siap, Jadi, tadi sempat putus-putus Kak di oh awal tadi. iya, Siap. oke. Untuk menjawab pertanyaan ini 90% buku ini bahasa Indonesia ya. Memang ada 10% quote-quote berbahasa Inggris, tapi 90% bahasa Indonesia. Mm, Siap. Berarti ini bahasa Inggrisnya juga nggak yang terlalu rumit ya Kak ya? Ini bisa Bahasa masih bisa Inggrisnya masuk. kebanyakan dalam bentuk quotes aja sih. Jadi kayak Hmm. quotes-quotes pendek gitu. Yang memang mungkin kita quotes dari yang sudah ada ya, quotes-quotes dari orang terkenal yang sudah ada. Hmm, Siap Kak. Berarti aman ya Kak ya? Iya, aman. Nah, Dan oke. bahasanya juga gampang ya. Bahasanya Ya, gampang dicerna. Ringan lah, buku ini mudah termasuk dicerna. buku yang ringan. Betul, siap. Baik, ini ada yang sudah resen, Kak Jacqueline, dengan Kak Iren. Monggo, dipersilakan Kak. Ya, halo, selamat siang semua. Selamat siang Kak Jacqueline. Nama saya Selamat Iren. siang. Saya ingin tanya, eh, jika ada pembaca dengan latar belakang gangguan mental seperti broken home atau mendapat bully dari lingkungan sekolah atau lingkungan dia, tempat tinggalnya, apakah dengan baca buku ini bisa membantunya dalam mengubah mindsetnya untuk melihat dunia luar? Sudah Oke, itu aja. jadi bisa Terima dibilang kasih. bisa ya, bisa. Kalau memang tersentuh gitu ya dari bacaan-bacaan di buku ini. Jadi ada salah satu chapter di buku ini yang membicarakan tentang self image. Ya, jadi gambar diri kita gitu. Apa yang membuat orang-orang yang berasal dari keluarga disfungsional yang kita bisa bilang misalnya keluarga broken home atau kita sendiri pernah menjadi victim mental health abuse, itu adalah gambar diri kita yang sudah rusak gitu. Jadi kita merasa kalau diri kita itu nggak ada value lagi akibat masa lalu kita atau latar belakang kita, dan itu yang mau kita tekankan di buku ini, di chapter self image, salah satu chapter yang ke-6, dan di situ kita jelaskan tentang betapa pentingnya gambar diri kita untuk menentukan masa depan dan kehidupan kita dan bahkan apa yang kita rasakan. Karena feelings are not facts. Kita punya feeling itu bukan fakta kan. Faktanya kita itu tetap berharga. Faktanya kita itu harus bisa memvalue diri kita sendiri dan punya gambar diri yang sehat. Dengan fakta-fakta tersebut akan bisa mempengaruhi feeling dan respons kita terhadap keadaan. Ketika kita merespon berbeda dan menghargai diri kita berbeda, kita juga akan men-set boundary yang berbeda kepada sekeliling kita dan itu yang akan menentukan masa depan kita. Saya memberikan beberapa contoh tulisan Grace Tahir. I wish I knew earlier that it's in the mind. Maksudnya segala sesuatu itu adalah dari perspektif dan dari pikiran kita. Wherever you are now is the right place to grow. In the bad place you can grow, and in the good place you can grow. Di tempat yang buruk kita bisa bertumbuh, di tempat yang bagus kita bisa bertumbuh. Karena satu-satunya tempat yang kita tidak bisa bertumbuh adalah pikiran dan perspektif kita yang tidak mau bertumbuh. Dan saya juga banyak menulis mengenai self image atau gambar diri ini karena ini adalah hal yang penting ya. Jadi memang di buku ini ada 10 chapter dari happiness sampai death, bahkan ada karir dan money. Tetapi yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Jadi gambar diri adalah permulaan dari segala sesuatu. Bila kita punya gambar diri yang sehat, kita akan bisa memvalue diri kita dengan benar dan itu yang akan menentukan respon-respon dan keputusan-keputusan kita berikutnya. Sedangkan kehidupan kita ini adalah rangkaian dari semua keputusan kita. Iya, begitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih kayak untuk pertanyaannya. Mungkin boleh nih sobat baca yang lain apabila ada yang ingin bertanya, berdiskusi langsung dengan Kak Jacqueline. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung atau bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang sudah disediakan. Oke, di sini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kak Eni Rohaini. Dari 100 tersebut boleh disebutkan yang paling menarik menurut Kak Jacqueline itu yang bagian mana Kak? Yang paling menarik tadi sebenarnya udah disebutin, yang pertama adalah gambar diri karena itu adalah permulaan dari segala sesuatu. Yang
kedua, mungkin menurut saya yang menarik juga adalah life purpose ya. Jadi sebenarnya kita itu hidup, banyak dari kita berpikir, saya hidup tuh mau bahagia, saya mau cari bahagia. Begitu pula kita bertiga, ini kan kita sekarang rata-rata semuanya tiga-tiganya sudah di atas umur 40 ya kan. Jadi kita udah belajar. Waktu kita umur 20-an yang pasti kita mau mencari kebahagiaan. Tujuan kehidupan kita adalah mencari kebahagiaan. Tetapi waktu kita sudah berumur gitu ya, akhirnya kita menyadari kalau sebenarnya bahagia is important ya, happiness is important, tetapi kita harus punya life purpose beyond happiness. Nah, jadi ini juga adalah salah satu chapter yang menarik ya, life purpose ini. Dan bagaimana menumbuhkan life purpose diri kita masing-masing, karena setiap orang panggilannya berbeda dan life purpose-nya berbeda. Lalu yang berikutnya menarik juga adalah soal family. Kita semua itu punya norma sosial untuk berkeluarga. Apalagi di Indonesia, di adat timur, kita punya norma sosial untuk hidup berkeluarga. Tetapi bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan keluarga ternyata tidak semudah itu. Ya kan? Karena ternyata setiap generasi itu punya challenge-nya sendiri-sendiri. Itu juga salah satu yang menarik, dan yang pasti chapter terakhir yaitu death atau kematian. Karena terkadang kita lupa ketika kita hidup kalau kepastian itu cuma dua, kematian dan pajak ya kan orang bilang gitu ya. Jadi yang pasti itu kematian dan pajak. Nah, kematian itu adalah suatu kepastian sehingga kita perlu untuk memprepare kematian gitu. Jadi terkadang kita itu sudah mengurus hidup kita dengan benar. Kita mengurus kehidupan kita, bahkan kehidupan anak-anak kita dan kehidupan orang tua kita dengan benar. Tetapi yang sering kita lupa adalah mengurus kepastian, yaitu mengurus kematian. Dan kita harus prepare tentang kematian ini yang kita tidak tahu datangnya kapan. Itu chapter-chapter yang menarik. Siap. Baik, Kak Jacqueline. Malah justru yang happiness yang kalau bisa dibilang cukup besar ya Kak, sampai lebih dari 10 ya Kak ya. Lebih Iya, dari 10 poin itu belum termasuk sebagai chapter favorit dari Kak Jacqueline ya Kak ya. kalau dari saya mungkin yang tadi yang menarik, tapi mungkin dari penulis lain itu adalah salah satu yang mereka suka ya, makanya lebih dari 10 tulisannya. Siap, ya, Kak. Baik, sobat baca yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Oh, ada lagi dari Kak Iren. Mau langsung bertanya on cam, on mic, Kak Iren? Atau bagaimana, Kak? Oh, boleh, boleh. Boleh, silakan, Kak. Boleh. Ya. Jadi yang tadi udah dijelaskan sama Kak Jacqueline itu maksudnya kan banyak orang yang bilang ndak usah capek-capek nyari kebahagiaan, nanti dia juga akan datang sendiri. Apakah itu sebuah prinsip yang tepat untuk diterapkan di kehidupan atau tetap untuk harus berusaha atau gimana, Kak? Kalau menurut saya malah beda. Happiness itu nggak datang sendiri, tapi happiness itu adalah keputusan kita kalau menurut saya gitu ya. Jadi di buku ini tuh ditulis sebenarnya kebahagiaan itu adalah masalah perspektif dan mindset, dan kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri tanpa perlu ditunggu gitu. Jadi ada chapter di salah satu tulisannya adalah that I still can do something in the moment of waiting. Jadi banyak orang tuh yang bilang, gue bakal happy kalau gue udah punya pasangan hidup, kalau gue udah punya pacar, kalau gue udah punya suami, gue bakal happy kalau gue udah punya anak, gue bakal happy kalau gue tuh udah punya penghasilan 10 juta per bulan. Kalau sebelum itu gue belum bisa happy, misalnya orang bilang gitu. Tapi itu kan in the moment of waiting, we still can do something. Kita masih bisa menikmati hidup, melihat hal positif in the process of waiting, atau in the process to get the target that we have in our life gitu. Jadi ini adalah kebahagiaan itu menurut kita adalah sebuah keputusan gitu. Itu adalah Oke, mindset lah. oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih, Kak Iren. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kak Jacqueline, dari Kak Debbie Rahmita Iskandar. Kak Debbie ini bertanya, eh, katanya setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Dalam dunia kerja yang bergerak cepat dan deadline driven, bagaimana kita bisa menghargai proses tanpa merasa tertinggal, Kak? Maksudnya tertinggal tuh kalau kita lihat kan sebenarnya hidup itu kan ada jalannya masing-masing ya. Tapi sebenarnya
pakemnya atau orang-orang melihatnya misalnya umur 40 harusnya sudah punya keluarga, harusnya ada di peak karir gitu kan. Tapi kalau kita pas umur 40 belum sampai ke situ bagaimana gitu kan. Hmm. Nah, itu juga banyak sih itu dibahas di buku ini ya, dari bisa dibilang conclusion-nya mungkin ya. Conclusion dari buku ini walaupun dipilih-pilih nih dari segi karir, money, family, itu kan semua ada chapter masing-masing yang mungkin bisa menjelaskan kalau kita tuh bukannya tertinggal, kita cuma punya waktu time cycle kita sendiri gitu. Jadi kita punya time cycle kita sendiri yang memang kita tidak bisa membanding-bandingkan time cycle kita dengan time cycle orang lain. Memang yang di norma sosial itu sudah punya pakem yang seperti saya bilang tadi, umur sekian harus punya apa, umur sekian bukan sudah punya apa. Tetapi di chapter yang happiness sebenarnya ditulis kita menulis kalau jangan terdistract atau terganggu dengan noise ya, tapi look for voice. Jadi bedanya noise adalah noise itu kebisingan, suara-suara. Anda harus begini, Anda harus begitu, harusnya umur segini begini begitu. Tetapi voice adalah yang kita dapat di inner self kita, inner strength kita dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu sih yang difokuskan. Baik, siap. Berarti mencari voice di antara banyaknya noise gitu Kak ya, berarti Kak ya. Betul, dan memang untuk bisa membedakan noise dan voice itu kita tidak bisa instan gitu. Ada Hmm. perjalanan hidupnya sendiri. Makanya kenapa ini judulnya adalah I wish I knew earlier. Maksudnya seandainya saya dan teman-teman penulis tuh tahu ini 20 tahun yang lalu, mungkin hidup kita akan easier, kita akan lebih bahagia, kita bisa memulai lebih awal untuk hidup dengan lebih baik gitu. Dan akhirnya kita menuangkan kesalahan-kesalahan yang umum. Tadi ada yang bertanya kan, apakah buku ini lebih membahas opini, isu sosial, atau pengalaman perjalanan? Ini semuanya ya. Jadi dari kesalahan-kesalahan kita bertiga, dan juga membahas opini dan isu sosial karena kita bertiga juga ada di community. Jadi melayani di community gitu. Baik, siap Kak. Wah, sudah ada dua nih Kak yang raise hand. Ada Kak Baik Cynthia. Boleh Kak langsung untuk on cam dan on mic. Dipersilahkan. Halo, Kak Baik Halo, Cynthia. Kak. Ya, halo, selamat Ya, siang. ya. Ini saya Baik Cynthia dari Jember. Suara saya, halo, siang Cynthia. oh ya, Terdengar kok. terdengar. Fenomena saat ini tuh kan ada kecerdasan robot ya, AI gitu, yang dimana seperti contohnya ChatGPT. Ada fenomena orang-orang itu lebih nyaman dia tuh curhat sama AI, sama ChatGPT misalnya. Dan mereka setiap curhat itu entah hal yang privacy, entah dia bertanya tentang keresahan atau kecemasan yang dia alami, entah karena dia itu hanya iseng-iseng. Tapi yang jadi permasalahan, orang-orang zaman sekarang itu nggak percaya lagi untuk curhat sama rekan kerja atau teman atau keluarga karena mereka tuh ngerasa terhakimi gitu. Kalau misalnya dia curhat sama orang gitu, dia tuh ngerasa bakal dijudge, disalahkan gitu atau dibully, sehingga dia lebih percaya untuk curhat sama AI yang katanya rasional kalau misalnya dia tuh jawabannya. Padahal AI sendiri dia kan menjawabnya tuh dengan data gitu. Nah, ini fenomena sekarang itu sebenarnya mereka butuh validasi atau hanya karena untuk mengeluarkan unek-uneknya aja. Terus gimana sih caranya kita itu ngasih tahu mereka kalau itu sebenarnya itu nggak benar juga gitu. Kalau kita apa-apa tuh harus tanya dulu ke AI, tanya dulu ke AI gitu. Kalau mungkin dulu zamannya kan nanya ke Mbak Google, tapi kalau sekarang mereka lebih percaya dengan jawabannya AI karena lebih detail dan dia tuh menggunakan data. Itu sih Oh, pertanyaannya untuk ngasih tahu mereka itu kalau misalnya itu nggak benar gitu. oke, saya sendiri pun pengguna AI ya, dan saya merasa hidup saya terbantu dengan ChatGPT atau AI ya. Jadi menurut saya di setiap zaman kita akan menemukan challenge dan kita akan menemukan kemajuan teknologi yang bisa membantu atau mencelakakan kita, tetapi membantu atau mencelakakan itu adalah pilihan kita. Jadi kita mesti punya kognitif ya, kemampuan kognitif yang seimbang untuk bisa membedakan and find the balance gitu.
untuk tidak berlebihan menggunakan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya apakah kalau kita curhat sama teman atau orang family akan takut dihakimi? Karena pasti ada penghakiman. Walaupun orang itu bisa dibilang religious leader, tapi kita semua manusia. Manusia itu pasti menghakimi dalam hati. Pasti. Walaupun mungkin tidak terucap ya. Walaupun kita sayang sama orang yang curhat dan tidak terucap penghakiman itu dan kita bahkan tidak melakukan apa-apa respon yang menghakimi, tetapi penghakiman di dalam pikiran sudah pasti ada karena kita manusia ya. Jadi tapi apakah kita akhirnya jadi tidak cerita atau tidak punya relationship? Ya enggak juga. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam buku ini tuh ada chapter friendship dan ada chapter love. Dan itu kita ada salah satu tulisan di mana kita menjelaskan ketika seorang baby lahir, dia itu tidak langsung dikasih makan susu, ASI atau minum atau water. Yang langsung dikasih adalah dia butuh pelukan ibunya. Karena basic needs dari manusia adalah sebenarnya love. Itu yang pertama. Ada love dan ada connection to other people. Yang ini adalah gap yang tidak bisa diberikan oleh ChatGPT atau AI. Kenapa? Karena AI itu mereka sangat rasional, mereka bisa menjawab lebih baik dari manusia karena mereka based on data dan tidak terganggu oleh feelings, tidak terganggu oleh personal opinion. Tetapi AI itu tidak punya yang kita bilang jiwa atau soul. Sedangkan yang dibutuhkan manusia itu adalah relationship and connection between souls. Nah, itu sih yang mungkin bisa menjadi pembeda curhat sama ChatGPT sama curhat sama teman. Tetapi apakah akan ada gesekan dengan teman atau keluarga? Pasti ada. Hubungan manusia itu pasti ada gesekan, pasti ada konflik. Tetapi itulah yang membuat relationship itu menjadi nyata. Begitu. Baik, siap Kak Jacqueline. Ya, Jadi thank sangat you. menarik ya. Terima kasih, Kak. Kalau misalnya di bab atau buku relationship, kayak sih juga ada kayak perselisihan tidak selamanya buruk ya Kak. Kak Jacqueline kalau nggak salah ada menulis juga Iya, betul. tentang pernah berselisih sama teman dan akhirnya bisa kembali dekat kembali gitu ya, Kak ya. Karena perselisihan, kalau kita hidup tanpa konflik, kita nggak bisa maju. Konflik yang akan membuat kita mengkritisi diri kita sendiri dan kita bertumbuh. Jadi untuk bisa manusia itu bertumbuh, memang butuh konflik dan gesekan. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau kita membicarakan soal pain, we need pain with purpose. Jadi ada rasa sakit yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Contoh, kita nge-gym, itu ada rasa sakit, tapi muscle kita bertumbuh. Saya disiplin nabung uang, itu ada rasa sakit karena ada keinginan yang tidak terjadi kan karena nabung uang itu. Tetapi ada yang bertumbuh di situ kan, ada disiplin saving uang yang bisa menyelamatkan saya, itu pain with purpose. Begitu juga pain with purpose dengan hubungan-hubungan yang kita miliki sesama manusia. Tetapi kalau pain itu tidak kemana-mana, pain itu menjadi toxic relationship yang gak ada purpose, gak ada growing purpose-nya, gak ada growth-nya, tidak kemana-mana. Memang sebaiknya diputus. Maka itu di salah satu chapter buku ini kan dibahas, kita pasti akan menemukan teman dan orang yang salah dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Udah pasti. Nggak mungkin ada orang sehati-hati apapun orang itu, seintrovert apapun orang itu, dia tidak menemukan orang yang salah di hidupnya, tuh nggak mungkin. Tapi itu adalah part of growing. Kalau memang sudah toxic dan hubungannya udah nggak bisa kemana-mana yang bertumbuh, memang sebaiknya di-cut gitu. Ya, baik Kak Jacqueline. Selanjutnya ada yang resen lagi mungkin dari Bu Eni Roheni. Boleh Bu, dipersilakan. Iya, selamat siang. Yang Bu, siap. Iya, Monggo Bu. iya. Saya mau ngobrol sama Kak Jacqueline ya. Apa sih yang dirasakan Kak Jacqueline ya setelah 20 tahun kemudian, aduh andai aku dulu begini gitu, nggak akan begitu gitu ya. Yang aku rasain juga, saya mengambil keputusan, tiba-tiba keputusan yang saya ambil itu kayak merugikan saya, lalu ada kayak dapat kesempatan kedua, tapi sayang keputusan itu udah saya ambil sehingga yang keputusan berikutnya itu mempengaruhi itu kayak pekerjaan gitu loh Mbak. Jadi saya ngambil keputusan untuk pindah, ternyata ada tempat lain yang lebih bagus, tapi saya udah terlanjur di bawah posisinya dan itu saya tinggalkan semua yang
Misalnya kita di atas, tiba-tiba kita di bawah, terus aku nyesel. Aduh, andai saja ketika kesempatan yang kedua itu datang, aku masih di posisi yang pertama dengan punya jabatan gitu. Sekarang aku apalah gitu kan. Akhirnya aku jadi kayak minder gitu, Mbak. Kayak aku harus gimana ya? Pada waktu itu aku tuh melamar posisi itu tuh dengan jabatan aku gitu supaya maksudnya ada harganya. Kalau sekarang aku seperti tidak berharga gitu. Terus ketika dihadapkan dengan situasi orang tahu bahwa aku sudah di posisi bawah itu, apa ya nantinya jadinya aku gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya di chapter buku ini kan saya banyak bahas tentang karir nih, karena saya itu juga kerja corporate gitu ya. Nah, dalam karir itu ada poin nomor 50, that you are never too late to change your career path. Jadi sebenarnya karir itu kan memang bagian hidup kita, tapi kita tidak pernah terlambat kalau kita mau berubah. Jadi misalnya saya nih sudah umur 40, saya tiba-tiba mau berubah arah, saya tidak mau berada di food and beverage lagi. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi, tapi logiknya apa yang perlu saya persiapkan adalah safety net. Itu aja, safety net untuk risk management di mana pergantian karir saya tidak akan punya konsekuensi berat terhadap kehidupan personal, terutama finansial. Lalu di karir ini sih sebenarnya banyak ditulis ya. Salah satu contohnya juga if I do my best in my job, it's for me and not for the company. Maksudnya adalah begini, karir kita adalah representatif dari diri kita. Pilihan karir kita dan apa yang kita kerjakan sehari-hari dan bagaimana kita membuat pekerjaan kita itu bagus atau enggak, itu adalah representatif diri kita, bukan perusahaan kita. Jadi kalau ibu tuh selalu bekerja dengan baik dan bagus, itu adalah nilai yang melekat pada diri ibu, sehingga pindah ke company manapun, value itu akan melekat pada diri ibu, gitu, bukan jabatan di company, gitu ya. Jadi kalau pindah sih, menurut saya kalau memang nggak bahagia, why not? Dipertimbangkan pindah dengan risk management yang sudah kita pikirkan. Lalu di chapter nomor 53, I wish I knew earlier that you will spend most of your time in your career. Kita itu hidup, representasi hidup kita adalah pekerjaan kita, dan kita lebih banyak spend time di pekerjaan, mungkin lebih banyak daripada keluarga. Maka itu kita harus dalam hidup yang cuman bisa kita bilang kita hidup ini punya cycle hidup ini, bagaimana membuat pekerjaan itu berarti dan tidak ada yang kita sesali di pekerjaan itu. Salah satunya itu. Dan chapter nomor 54 mungkin ini yang terakhir ya, that failures are part of life, it's okay to fail. I failed many times but I failed forward. Jadi maksudnya adalah gagal dalam karir itu hal yang sangat biasa. Gagal, tapi kenapa seakan-akan kita tuh sangat kecewa dengan kegagalan dan mengagung-agungkan kesuksesan. Padahal gagal dan sukses itu chance-nya 50-50, 50% gagal, 50% sukses. Jadi itu adalah hal yang sangat amat normal. Jadi nggak usah terlalu kita dramatisasi, aduh saya gagal nih, nggak usah. Itu hal yang sangat normal. Tetapi ketika kita gagal, I failed many times but I failed forward. Saya gagal untuk maju ke depan, begitu. Jadi saya itu tetap diri saya yang bertumbuh walaupun ada kegagalan itu. Itu salah satu contohnya sih, Bu. Semoga menjawab ya, Bu. Iya, terima Iya, kasih, Kak. makasih. Iya. Iya. Baik, siap. Semangat untuk Bu Eni tadi ya, Bu Eni, untuk Saya sebenarnya pengen selanjutnya. komen, ini ada di meeting chat nih, ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Pak Hanif nih. Boleh, siap. Jadi Monggo boleh, Kak. bertanya, iya, kenapa hanya 100? Kenapa hanya 100? Karena kita dikasih boundary dan restriction dari Gramedia memang 100 gitu ya. Kenapa? Karena untuk meng-create buku itu kan mereka juga perlu ada planning halaman dan ada struktur lah ya supaya membuat buku itu tuh bisa terrealisasi dengan budget yang ada. Lalu yang kedua, karena para penulisnya lahir dari keluarga berada, mungkin merasa kurang relevan dengan kehidupan orang yang tidak berada gitu. Bagaimana menanggapi hal ini kalau ini hanya terdengar sebagai suara dari kalangan elit? Oke, mungkin Pak Hanif perlu beli dulu bukunya. Jadi sebenarnya kalau kita baca buku ini adalah perspektif, memang di perspektif money dan karir saya setuju. Mungkin terdengar, aduh ini perspektifnya untuk middle up, untuk orang yang berada, terkesannya begitu. Tetapi di chapter lain buku ini itu adalah hal-hal yang secara lahiriah manusia rasakan. Manusia tanpa melihat berada atau nggak berada, semua butuh cinta, semua butuh teman. Semua akan mati.
semua mencari kebahagiaan, semua ingin atau belum sadar kalau mereka butuh untuk hidup sehat. Nah, itu kan chapter-chapter yang ada di buku ini kan. Jadi basic needs dari manusia sebenarnya adalah untuk bahagia, untuk bisa ada wellness mentally dan physically, untuk punya gambar diri yang baik, untuk merasakan cinta, persahabatan, keluarga, dan kematian. Itu adalah hal-hal yang tidak memandang punya uang atau enggak. Dan yang kita bahas di buku ini juga adalah hal-hal yang berkaitan lebih kepada emosional dan psikologi dari apa yang sudah kita pelajari. Salah satu yang penting dari buku ini adalah buku ini ditulis juga dengan mindset survival. Kalau kita bedakan orang yang tidak berada dan berada, adalah satu nih mindset yang paling berbeda yang saya temukan ya. Adalah apakah kita di dalam mindset survival atau kita berada di mindset grow. Kalau kita sudah sangat pusing dengan keadaan finansial kita dan untuk hidup aja sulit, kita akan berada di dalam survival mental atau mindset sehingga kita berada dalam satu lingkaran, kita tidak bisa melihat apa yang akan mungkin terjadi di luar lingkaran kita. Tetapi ketika kita sudah melewati masa survival itu dan mencapai kepada mindset grow, kita akhirnya bisa melihat ke depan kalau sebenarnya saya itu bukan sekedar mesin cari uang loh, saya itu hidup saya bukan cuma buat cari duit atau survive loh, tapi saya bisa grow untuk hal-hal yang di luar kesulitan hidup gitu ya. Nah, salah satu contoh cerita yang juga ada di buku ini adalah saya pernah menemukan seorang waiter yang punya mindset grow, walaupun dia berada dalam survival mode dalam hidupnya. Dan dia merasa dia punya gambar diri yang begitu bagus sehingga dia tidak melihat, oh gue ini bukan orang berada nih, jadi hidup gue cuma bisa begini-begini doang. Dia nggak melihat itu, dia seorang waiter dan dia gaji itu kalau waiter realitasnya di Indonesia di bawah UMR ya udah pasti. Nah, tetapi dia bisa melihat diri saya berharga, gambar dirinya begitu sehat sehingga dia bisa melihat kalau saya akan punya masa depan yang bagus. Dan akhirnya banyak effort yang tidak bisa diceritakan, yang pasti tidak instan, dia berproses, dia bekerja keras, dia keluar dari survival itu dan dia akhirnya bisa menjadi waiter lagi tetapi di negara luar negeri ini misalnya ya. Tetapi waiter di negara luar negeri dia bisa punya tabungan yang kalau mungkin currency-nya di Indonesia beda gitu kan. Sehingga sampai akhirnya sekarang dia keluar dari itu dan akhirnya menjadi orang yang lebih berhasil secara ekonomi. Tetapi yang harus kita saya mau menjelaskan juga kepada pembaca adalah kita harus keluar dari mental identity kita itu dari uang. Saya itu berada atau nggak berada, bukan itu identity kita. Kita kan much more than money, benar nggak? Nah, sebagai manusia, we are much more than money. So, mindset kita adalah identitas saya bukan saya orang tidak punya uang atau orang punya uang. Identitas saya adalah keputusan-keputusan hidup yang saya lakukan dalam hidup saya. Apakah saya sebenarnya bisa mencuri tapi saya nggak mencuri? Itu identitas saya. Apakah saya sebenarnya bisa merusak rumah tangga orang tapi itu tidak saya lakukan? Itu identitas saya, pilihan hidup saya, ya kan? Apakah saya harusnya bisa membuli orang tapi saya tidak lakukan? Apakah saya itu kan keputusan hidup kita dan itulah yang menjadi identitas kita dan menjadi value kita. Bukan berapa banyak tabungan saya dan apakah saya lahir dari keluarga kaya atau bukan. Itu sih yang mau dijelaskan di buku ini dan kalau bisa dibilang relevan, sangat relevan. Bahkan untuk segi money dan karir pun relevan nggak? Relevan karena kita harus belajar dari perspektif orang lain yang bukan berada dalam lingkungan kita. Dengan mempelajari perspektif orang lain, dunia kita menjadi lebih kaya ya saya bilang ya. Pikiran kita menjadi lebih terbuka lebar dan kita bisa punya mindset grow di luar dari mindset survival. Begitu. Untuk menjawab, maaf panjang. Ya, sangat menarik ya Kak. Nilai diri kita tidak dinilai dari uang. Wah, kata yang sangat menarik. Baik, izin melanjutkan Kak Jacqueline, ini ada pertanyaan mungkin izin saya rangkum nih dari Kak Mela dan juga Kak Fuad, yaitu saya mau bertanya ketika saya bertumbuh di tempat yang kurang baik, bagaimana cara kita bertumbuh ketika kita berada di tempat yang kurang baik dan bagaimana kita membuat gambaran diri kita jika lingkungan kerja kita dirasa toksik. Mungkin itu Kak. Iya, ini dua sebenarnya juga ada kaitannya dengan gambar diri dan tadi di awal permulaan kan saya jelaskan Grace itu bisa bilang kan, Grace itu menulis, di tempat yang buruk kita bisa bertumbuh, di tempat yang bagus kita bisa bertumbuh. Tetapi lingkungan yang kondusif akan memberikan pertumbuhan yang lebih sehat dan lebih cepat.
kalau lingkungannya kondusif, ya kan? Bagaimana kalau sudah dirasa toksik, kita harus punya, pertama, jangan sampai noise, saya bilangnya ini noise ya. Situasi kerja yang toksik itu mempengaruhi gambar diri kita. Gambar diri kita harus tetap sehat, dan setelah itu bagaimana untuk bisa keluar dari situasi itu, mencari lingkungan yang kondusif untuk kita bertumbuh. Nah, ada juga pertanyaan, mau tanya bertumbuh di tempat yang kurang baik itu seperti apa caranya ya? Itu memang harus keluar dari lingkungan itu dan harus set boundaries namanya. Tetapi saya setuju untuk bisa keluar dari lingkungan yang kurang baik untuk bertumbuh, kitanya harus kuat dulu. Baik, siap Kak Jacqueline. Semoga terjawab ya Kak Mela dan Kak Fuad. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Jacqueline dari Kak Iren. Mau tanya dorongan apa yang membuat Kak Jacqueline dan penulis lain bergabung untuk pembuatan buku ini? Dan bagaimana untuk menyelesaikan setelah membuat bukunya? Karena kalau yang Kak Iren dengar, itu latar belakang Kak Jacqueline berbeda, bukan dari awal memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Nah, bagaimana tuh Kak kira-kira latar belakangnya Kak? Latar belakangnya ya. Jadi sebenarnya kita itu bertiga pekerjaannya bukan penulis, tetapi everybody can write sebenarnya gitu ya. Everybody actually can write. Apalagi sekarang kita punya nih platformnya Instagram, TikTok segala macam. Everybody can express their opinion and can write. Walaupun tulisan itu bisa di story, tulisan itu bisa di caption, apapun itu semua orang bisa menjadi penulis gitu. Dan dorongan apa yang membuat akhirnya menulis, sebenarnya idenya adalah kita bertiga itu kan sangat aktif di sosial media dan di community. Sering dipanggil podcast juga. Kita bertiga juga punya cara masing-masing untuk menyampaikan opini kita lah. Tetapi sebenarnya idenya dari buku ini adalah sebagai kompilasi dari pemikiran-pemikiran kita dan apa yang sudah kita pelajari selama kita melayani di komunitas begitu. Dan akhirnya kita bertiga kebetulan kenal dan akhirnya bergabung karena kita bertiga berpikir bahwa perlu background yang berbeda dengan perspektif yang berbeda dan latar belakang yang berbeda untuk menjadikan buku ini tidak single minded gitu begitu. Dan pekerjaannya memang berbeda-beda. Salah satunya Grace Tahir itu kan banker, sehingga dia sangat kuat dalam bidang finansial dan dia menulis soal money dan karir. Dan itu kan lebih valid lah dari sisi perspektif seorang banker dan seorang yang memang lebih expert di bidang finansial begitu. Siap Kak Jacqueline. Nah ini ada pesan nih Kak dari Kak Evi Rahmawati katanya, menyentuh banget, kita terbentuk dari keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Mungkin dari jawaban Kak Jacqueline sebelumnya ya Kak, dari Kak Iya, Evi. terima kasih. Ya, izin Kak, mungkin ini kalau kita lihat sepertinya pertanyaan terakhir nih Kak, karena sepertinya sudah mendekati pukul 2, izin membacakan Kak. Dari Kak Muazzah, gimana caranya bisa terus menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga? Sebagai ibu pekerja, saya kadang sering merasa full power di tempat kerja, tapi low power saat tiba di rumah. Oke, jadi ini kayaknya dirasakan oleh semua orang ya, gitu ya. Dirasakan semua orang, saya pun sebenarnya sampai saat ini saya nggak bilang hidup saya sempurna. Hidup saya juga masih penuh tantangan dan cobaan, dan saya pun sering merasakan tidak bisa menjaga keseimbangan antara kerja, keluarga, apapun itu pasti keteteran gitu ya. Tapi kita bisa bilang bahwa there are seasons in life. Ada season di mana benar-benar bisa nggak 50-50 terus balance, nggak bisa. Ada season di mana kita begitu fokus untuk keluarga, terutama ada salah satu anggota keluarga yang sakit kritis, atau baru melahirkan, atau ada dilema rumah tangga, sehingga itu adalah seasonnya 90% di keluarga, 10% lah di pekerjaan. Tetapi ada season di mana semua sedang baik-baik saja dan sudah bisa teratur ya, misalnya anak-anak sudah besar, semua sedang baik-baik saja, everybody's healthy and alive gitu ya. Dan itu adalah season di mana kita bisa merintis karir baru, mungkin sekolah lagi, atau oke, karena sekarang sudah ada
bandwidth yang cukup, saya bisa melayani di community, sehingga selalu ada seasons kehidupan, dan itu tidak akan bisa balance, hanya seasonsnya lagi di mana. Tetapi saya juga pengen komen, saya kadang sering merasa full power di tempat kerja, tapi low power saat tiba di rumah. Oke, ini ada kaitannya dengan nutrition and wellness, which is ini sebenarnya background saya nih. Saya itu kan backgroundnya nutrition gitu ya. Sehingga yang saya pelajari ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan pada badan kita physically, itu akan mempengaruhi bahkan mental health kita, level stamina energi kita, dan wellness, well-being overall. Maka itu saya nggak pernah bilang ke orang-orang kalau yang penting inner beauty. Nggak bisa, karena kita akan punya inner beauty yang berhubungan dengan badan kita outer physically. Kenapa? Karena badan kita secara fisikal ini adalah benjana kita. Kita bisa bilang ini benjana kita, our body is our temple. Di mana badan physically kita ini yang akan menyuarakan pemikiran kita, yang menyuarakan hati kita, ekspresi hati kita, sehingga badan fisik ini harus bisa dijaga dan punya korelasi bahkan dengan mental health. Apa yang saya pelajari dari nutrition, bahkan contoh ya, contoh ini agak saintifik sedikit, maaf. Contohnya adalah kandungan triptofan yang misalnya ada dalam telur dan beberapa sayuran. Kandungan ini ternyata kalau cukup dalam tubuh kita, itu bisa memberikan efek relaksasi atau mental health yang lebih baik. Sehingga kalau balance nutrition itu bisa memberikan kita less stress, ternyata bisa. Terus ada satu ingredient food juga namanya theanine yang ternyata dia bisa memberikan executive decision, sehingga ketika kita kerja itu kita bisa memberikan keputusan yang lebih bagus dan bisa memberikan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan. Bahkan ada suatu, itu awalnya dari makanan, bayangkan. Kita bisa memberikan keputusan yang lebih bagus dalam hidup. Kenapa? Karena dia kaitannya adalah dengan deep sleep. Karena ketika kita tidur, kita tidurnya berkualitas, sehingga otak kita, kognitif kita semuanya pas kita bangun, bekerja dan berfungsi dengan maksimal. Sehingga sangat berhubungan, dan di buku ini ada wellness ya, salah satu chapternya wellness untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu. Baik, siap. Ada pesan lagi nih Kak dari Kak Iren dan juga Kak Mills. Dari Kak Iren katanya terima kasih banyak Kak Jacqueline, sangat bermanfaat dan membantunya untuk bisa mengeksplorasi dunia luar. Jadi dibutuhkan sebuah mindset yang kuat ya Kak ya. Selain itu ada juga dari Kak Mills yang berterima kasih nih ke Kak Jacqueline atas jawaban dan pemaparannya. Karena perkataan kakak tadi membuat saya merasa kalau nilai diri saya bukan dari jabatan dan lain-lain, tapi dari bagaimana komitmen attitude dalam bekerja. Jadi merasa kalau setiap hari saat bekerja mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Baik, siap. Sepertinya masih eh, ada teman-teman mungkin nanti yang mau bertanya. Mungkin kalau teman-teman sobat baca mau bertanya dan mau diskusi nih dengan Kak Jacqueline, mungkin boleh menghubungi di Instagram kakak atau di mana Iya, nanti mungkin bisa, boleh bisa. connect. Biasa saya jawab kok DM, terutama Siap. weekend ya. Oke, Iya. siap. Baik, siap Kak Jacqueline. Mungkin nanti sobat baca nih yang masih mau atau masih penasaran mau diskusi lagi dan ngobrol bareng Kak Jacqueline, izin ya Kak, nanti boleh menghubungi melalui DM mungkin terkait dengan bukunya. Teman-teman mungkin nanti boleh langsung segera aja nih teman-teman baca bukunya. Sepertinya mungkin nanti di Perpus Itjen dan Perpus Kemenkeu semoga dalam waktu dekat segera ada ya teman-teman admin perpustakaan, jadi nanti bisa dibaca langsung sama sobat baca semua. Baik, mungkin sebelum penutup nih Kak Jacqueline, mungkin ada closing remarks dari Kak Jacqueline terkait dengan pesan-pesan yang mau disampaikan ke sobat baca sekalian, Kak. Mungkin kalau closing remarks gini aja sih, ketika kita memutuskan untuk menulis buku ini, sebenarnya ini adalah buku kedua kita ya. Sebelumnya kita sudah menulis buku This is not a cookbook gitu ya. Dan kurang lebih sama adalah kita sebenarnya ingin bukan mengajari, karena kita semua manusia yang masih melakukan kesalahan dan mempunyai hidup yang tidak sempurna dan banyak tantangan sampai detik ini. Tetapi yang kita mau sharing di buku ini adalah yaitu sharing. Kalau sebenarnya kalau saya tahu ini 20 tahun yang lalu, keadaan akan berbeda. Keadaan akan mungkin lebih baik. Mungkin saya tidak perlu mempunyai konsekuensi panjang dari keputusan saya yang salah akibat ketidaktahuan. Jadi salah satu chapter di buku ini menjelaskan tentang ignorance and stupidity is also a sin. Kenapa? Karena kadang kita merasa, oh ya kan kita nggak tahu gitu ya.
tetapi kita tidak mencari tahu, dan itu membuat kesalahan besar dalam hidup kita yang mungkin konsekuensinya tidak cuma kita rasakan, tapi juga keluarga kita misalnya, atau orang-orang yang kita cintai, atau orang banyak, karena ketidaktahuan. Nah, akhirnya kita tuh bertiga memutuskan kita nulis deh buku ini supaya orang-orang tuh tahu, dan mereka karena mereka tahu ketika mereka melakukan kesalahan pun bukan karena ketidaktahuan, tapi karena keputusan, dan kesalahan adalah sesuatu yang sangat wajar gitu. Siap, Kak. Kuncinya terus belajar ya, Kak ya, berarti Kak ya. Siap. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jacqueline sudah mau berkenan sharing Ya. dan berbagi dengan kita semua, Kak. Terima kasih juga untuk semua sobat baca yang sudah hadir dan aktif dalam kegiatan diskusi dan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Dan jangan lupa sobat baca sekalian untuk melakukan presensi pada tautan yang nanti akan di-share oleh admin di kolom chat ya. Kemudian selain itu sobat baca jangan sampai ketinggalan info dan join event menarik lainnya dari Perpus Itjen dan juga Kemenkeu dengan cara follow media sosial kita dan juga join dengan menjadi sobat baca. Nanti linknya juga akan di-share oleh admin di kolom chat. Baik, selain itu untuk sobat baca sekalian yang ingin decluttering atau ingin menyumbangkan buku, mendaya gunakan buku-bukunya yang sudah tidak dibaca lagi, bisa banget untuk melakukan kegiatan donasi ke Kemenkeu dengan cara klik tautan yang akan disampaikan. Baik, Kak Jacqueline dan sobat baca sekalian, semoga kegiatan ngobrol-ngobrol kita bersama di siang hari ini dapat memberikan banyak pelajaran dan pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Jacqueline dan sobat baca Kemenkeu sekalian untuk keseruan kita siang hari ini. Sebelum menutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pergi berlayar ke Pulau Sumba, tak lupa singgah membeli kain. Diksi bersama ngobras berakhir penuh makna. Sampai jumpa sobat baca di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sobat baca. Terima kasih Kak Jacqueline, sobat baca Selamat siang. sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman, terima kasih Kak Cekli.